Jika diperhatikan, salah satu tanaman aku yaitu tanaman keladi-keladian. Daunnya itu berwarna kuning di bagian ujung dan tersebar merata ke seluruh daunnya. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Nah, jawabannya akan ditemukan dalam video ini, so stay tune terus ya. Semua, perkenalkan aku Aulia, mahasiswi pendidikan biologi Institut Kamar Islam Negeri Batu Sangkar. Dan sekarang aku semester 5. Dan seperti biasa, aku bakalan sharing dan berbagi wawasan kepada teman-teman semua. Kali ini masih dengan judul yang sama, yaitu tentang fisiologi tumbuhan. Dan video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana membahas tentang indikator 1 dan 2. Dan sekarang ini lanjutan dari indikator ketiga dan keempat, di mana yang ketiga itu adalah tentang transfer mineral secara pasif dan aktif. Lalu yang keempat itu tentang si fungsi mineral dan gejala defisiensinya. Nah, ini udah ada 4 indikator yang akan kita bahas, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga itu adalah transfer mineral secara pasif dan aktif. Kita masuk dulu ke yang aktif. Nah, kalau bicara aktif, artinya itu bergerak, berpindah, dan itu definisi secara khusus ya, atau secara umum. Nah, lalu bagaimana tentang transfer aktif? Nah, seperti halnya yang tadi, maka transfer aktif ini merupakan salah satu pergerakan ion molekul pada sel tumbuhan yang membutuhkan energi. Nah, energi yaitu berupa ATP ataupun ADP. Nah, salah satunya pada kita manusia, proses pemasukan glukosa dalam tubuh itu nggak bisa loh glukosa itu masuk ke dalam tubuh. Karena kenapa? Karena dia ada membran semipermeabel. Nah, untuk masuk glukosa ke dalam tubuh diperlukan adanya sebuah ATP, sebuah energi ataupun ADP. Nah, sehingga ATP dan ATP ini akan memecah si glukosa menjadi glukosa fosfat. Maka dari itu si glukosa baru bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, selain itu pada tumbuhan juga terdapat pada perpindahan air dari korteks ke stele. Nah, tentunya proses transportasi aktif ini membutuhkan atau membawa protein dan berbagai metabolisme, sehingga dia langsung dapat bergerak ke dalam sel-sel yang ada di tumbuhan. Nah, transfer aktif ini dibagi menjadi dua, ada yang primer dan ada yang sekunder. Untuk yang primer, dia itu berkaitan langsung dengan si hidrolisis ATP. Nah, contohnya itu ada pompa ion Na+ dan K+, di mana ion K+ ini berada di dalam sel yang konsentrasinya itu lebih besar daripada si luar sel. Sedangkan sebaliknya, si Na+ konsentrasinya itu lebih besar di luar daripada dalam sel. Nah, untuk menjaga keseimbangan diperlukan sebuah energi. Nah, energi itu adalah berupa ATP dan ADP. Lalu yang kedua ada transfer aktif sekunder. Nah, ini merupakan penggabungan dari ion-ion molekul dan secara bersamaan. Nah, contohnya itu seperti proses pembentukan glukosa dan asam fosfat atau asam amino ke usus halus manusia. Nah, di sini dia akan menggabungkan sehingga dia bisa masuk, dan tentunya juga membutuhkan ion-ion dan energi-energi tentunya. Itu dia tentang si transportasi aktif. Nah, selanjutnya itu transfer mineral secara pasif. Pasif itu artinya diam, gak bergerak seperti ini, diam aja gitu kan. Nah, sama halnya kayak gitu, transportasi aktif ini tidak membutuhkan energi ataupun ATP ADP dalam proses transportasinya. Nah, contohnya ini secara sederhana itu ada difusi dan osmosis. Nah, di sini dia ini bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah atau sebaliknya itu dari rendah ke tinggi, dan tentunya mereka tidak membutuhkan energi ATP ataupun ADP. Nah, difusi ini salah satu contoh sederhana itu pada proses tinta atau pemberian minyak wangi. Dia tersebar secara merata kan, nggak perlu ATP ataupun ADP. Nah, begitulah dengan osmosis. Nah, osmosis ini tergantung si membran. Jika zat tersebut atau unsur tersebut bersifat unsur, maka dia bisa melalui si membran semipermeabel. Jadi bedanya itu aja untuk si transportasi aktif dan transportasi pasif. Kalau aktif dia butuh energi yaitu berupa ATP dan ATP, dan seandainya kalau untuk transportasi aktif dia itu tidak membutuhkan energi baik itu berupa ATP ataupun ADP dan protein. Oke, nah ini dia pembahasan kita yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke indikator yang keempat, yaitu tentang gejala fungsi mineral dan gejala defisiensi. Nah, bicara mineral sebelumnya aku bahas ada dua kan, ada yang makro dan ada yang mikro. Makro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak, dan mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Artinya kedua-duanya sama butuh, cuman kadarnya yang berbeda. Nah, untuk arah makro itu ada berupa nitrogen, lalu juga ada berupa kalsium, juga ada berupa fosfor, ada juga berupa magnesium. Hal ini memiliki fungsi yang baik untuk pertumbuhan tanaman, mencegah
tumbuhnya kuning pada si daun, lalu berfungsi juga sebagai pembentukan stomata pada si daun, contoh itu pada unsur K, lalu juga mengaktifkan kerja enzim pada unsur si magnesium. Lalu untuk yang mikro yaitu tadi ada boron, juga ada tembaga misalnya. Nah, boron ini dimanfaatkan sebagai pembelahan sel, lalu juga sebagai tembaga atau Cu juga dimanfaatkan sebagai katalisator dan optimisasi enzim pada si tumbuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana jika unsur-unsur tersebut kurang? Nah, ini ada salah satu tanaman aku yang seperti aku bilang tadi. Nah, jika dilihat warna itu berwarna kuning kan. Nah, ini dinamakan dengan gejala defisiensi. Nah, gejala defisiensi ini merupakan salah satu gejala yang mengakibatkan si tumbuhan kekurangan unsur-unsur si mineral. Nah, kenapa dikatakan sebagai gejala defisiensi? Ya, karena tadi kekurangan unsur mineral. Nah, jika perhatikan tadi warnanya kuning, mungkin saja kekurangan unsur N, lalu juga kekurangan unsur Mg, magnesium maksudnya ya, lalu juga ada kekurangan unsur fosfor. Nah, hal ini dapat mengakibatkan gejala yang sangat esensial bagi si tumbuhan. Nah, misalnya saja si unsur nitrogen. Nah, unsur nitrogen berperan penting dalam proses pertumbuhan, mencegah tumbuh klorosis pada daun. Nah, maka hal ini disebut juga dengan peristiwa yellow front, di mana daun itu terlihat pada kuning pada bagian tanah normal. Dan istilah lain pada yellow palm, yaitu pada tanah yang lembek seperti di sawah, daun itu menguning secara keseluruhan. Maka untuk mencegah terjadinya N, maka kita dapat memberikan pupuk N secara optimal dan berkala, dan pemberian pupuk itu juga harus seimbang. Dan tentunya tanah topsoil yang berada di atas itu kita usahain dia tetap, jadi kita bisa membangun sarana untuk erosi. Lalu kita bisa pengendalian gulma jika tanaman itu juga banyak gulma, untuk di sawah ya misalnya. Lalu juga ada unsur fosfor. Nah, unsur fosfor ini kita lihat tanaman itu menjadi sangat kerdil dan tumbuhannya itu klorosis pada daun. Nah, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan unsur P. Lalu juga kita tanah topsoil tadi kita harus jaga. Lalu untuk yang unsur kalium, nah peristiwanya pada orange sprouting, itu pada kelapa sawit, di mana daun yang hijau tua, yaitu pada daun hijau tua tadi itu menguning lalu pindah ke daun muda. Nah, itu orange sprouting namanya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita memberikan pupuk, mungkin saja kandungannya itu kecil dari 0,3 mg/mol per kilogram. Lalu juga ada unsur tembaga atau Cu. Nah, mungkin saja ada peristiwa namanya MCC, yaitu ada mid-crown klorosis ke petiolum. Jadi dari sini ke sini dari menguning semuanya. Maka dari itu hal yang harus kita lakukan adalah mungkin saja tanah itu mengandung banyak organik, lalu sangat berpasir, dan kandungan itu sekitaran kecil dari 3-5 mg/kg. Maka kita dapat mengoptimalisasi pemberian pupuk Cu secara berkala dan seimbang. Itu dia penjelasan aku tentang pertemuan yang kelima, yaitu tentang si fungsi dan mineral yang part 2. Semoga apa aku sampaikan bermanfaat, dan tentunya minta maaf. See you then next video guys.